lagi bersama dengan saya Z. Kali ini kita pilih kartu apa yang harus Anda atau kamu lakukan dan katakan agar ia, gebetanmu, TTM-mu, teman baikmu, orang yang Anda taksir saat ini membalas cintamu. Oke, di sini ada pile 1, 2, 3. Saya pakai Witch's Wisdom card dan yang di bawah ada saya pakai Gilded Reverie Lenormand. Ya, jadi di sini ada 2 oracle yang saya pakai. Hari ini saya tidak pakai tarot dan di sini adalah pure pesan untukmu apa yang harus dirimu lakukan dan katakan agar ia, orang yang Anda taksir, orang yang Anda pikirkan saat ini memilihmu, membalas cintamu, gitu. Ya, oke. Ingat ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa juga tidak. Saya akan minta bantuan pada alam semesta agar kita bisa lihat apa yang bisa dirimu lakukan, ya. Namun ini bukan ilmu hitam, bukan ilmu pelet, bukan ilmu putih atau apapun. Ini adalah pure pesan dari alam semesta sehingga ini bisa membantumu. Tidak akan bisa merubah keadaan jika memang dia tidak membalas cintamu, ya tidak membalas cintamu. Tetapi ini adalah apa yang bisa semaksimal mungkin dirimu lakukan agar ada kemungkinan dia membalas cintamu. Jadi tidak bisa janjikan apapun, ya. Namun jika memang ini berhasil, ya sih ucapkan selamat. Oke. Dan jangan dipaksakan jika rasanya tidak resonate. Jangan lakukan suatu tindakan hanya karena video atau audio general reading yang kalian dengarkan. Jadi ambillah keputusan sebijak mungkin. Jika Anda yakin, Anda merasa ini resonate, Anda merasa ini keadaanmu, maka lakukan. Karena Z juga nanti akan gambarkan kurang lebih seperti apa perasaan dia. Sehingga ini bisa membantu dirimu dalam lebih detail lagi untuk membantumu mengekspresikan perasaanmu sehingga dia bisa membalas cintamu. Oke? Silakan dipilih. Ada 3 pile di sini. Pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga. Di tengahnya ada gambar pentacle, kartunya dari Witch's Wisdom card. Silakan dipilih. Pakai intuisimu, tenangkan hatimu, meditasi sejenak juga bisa. Rasakan dari kiri, tengah, atau kanan, terserah, 1, 2, atau 3, atau mau di label A, B, C juga boleh, ya. Terserah. Nah, tapi sih memang label 1, 2, 3, silakan dipilih. Sudah dipilih? Oke, kita langsung masuk ke pile yang pertama. Terima kasih yang sudah mampir ke YouTube channel Monarch Affirmation. Terima kasih yang sudah dengerin audionya di Spotify, iTunes, atau Apple Podcast. Dan dengarkan di Google Play Store. Ya. Dan sign up, kemudian login ke akun kalian untuk mendengarkan versi audionya aja. Kalau memang lagi jenuh tidak mau lihat videonya atau mau hemat kuota mungkin, ya. Oke, kita langsung masuk ke pile yang pertama. Yuk. Oke, kita cek dulu ya. Sebenarnya dia ini sama dirimu bagaimana dan apa yang harus kamu lakukan. Yang pertama, apa yang harus kamu lakukan agar dia membalas cintamu? Di sini ada Candles Magic. Oke, jadi dia di sini sepertinya memang sudah mungkin ada semacam feeling, ya. Mungkin sudah tahu dirimu suka atau mungkin sudah menangkap sinyal. Jadi tinggal do your magic. Artinya mungkin dengan memberikan sesuatu, dengan entah itu sentuhan, ya, dengan perbuatan, memberikan sesuatu yang mungkin dirimu buat sendiri, gitu. Sepertinya sudah akan menumbuhkan perasaan keingintahuannya dia, gitu. Ya, perasaan suka berbalas karena memang sudah ada di sini ada Homeland Foundation, sudah ada fondasinya, sudah ada perasaan di situ, sudah ada perasaan, gitu ya. Hanya mungkin dia belum benar-benar membalas cintamu. Mungkin dalam pandanganmu dia seperti belum membalas cintamu.
tapi sebenarnya ada dalam diri dia yang juga sudah mengetahui, mencurigai perasaanmu, dan dia sendiri pun bukannya nggak ada rasa sama sekali, ada, tapi sepertinya memang belum besar. Ya, stability itu ada kestabilitasan, ya, jadi perasaan dia stabil di situ. Ya, dia kalau dirimu mendekat, ya, kalau dirimu maju, dengan apa? Dengan perbuatan, dengan sebenarnya kalau saya lihat belum ada yang spesifik, kecuali nanti kalau ada yang spesifik ya dalam kartu yang saya buka. Tapi di sini nampaknya memang hanya perlu memberikan sesuatu, care dengan dia, yang kesannya seperti reguler gitu ya. Jadi kayak sudah makan belum? Nanti kita coba lihat di bagian ucapan ya. Kalau di bagian perbuatan sih seperti kalau misalnya dia belum makan ya, berikan dia, mungkin masakin dia sesuatu gitu, seperti itu ya. Dan di sini ada earth grounding. Bersinergi dengan alam, menciptakan kenyamanan. Jadi kalau saya lihat earth ya. Oke, kembali lagi ke alam. Mungkin ini ada hubungannya dengan memasakkan sesuatu, memberikan makanan, tetapi yang berupa sayur-sayuran, berupa hasil alam. Jadi bukan daging-dagingan, berupa hasil alam yang lebih natural. Contohnya kalau buah ya, bisa puding buah gitu ya, sesuatu yang hubungannya dengan buah dan sayur dan hasil alam. Contohnya seperti kayu-kayuan, bebatuan, mau kasih kristal, itu juga bisa hasil alam ya. Oke. Tapi saya lebih ke hasil pertanian kalau saya lihat. Kembali lagi ke bumi, kembali lagi pada dasarnya apa yang dari alam kalau diberikan ke dia itu akan memberikan energi positif ke dia, memberi ke dia ya, memberikan sesuatu. Guardian, ini sih kelihatan kalau emang dirimu tuh kalau bisa berbuatnya tuh adalah ngejagain dia, memperhatikan perilaku dia, memastikan dia sehat, memastikan dia tidak kenapa-napa gitu. Mungkin ini corona, ingatin pakai masker, mungkin beliin masker atau bawain masker seperti itu. Itu bisa membantu di sini ya. Ini kalau saya lihat di bagian perbuatan. Kemudian di sini ada homecoming. Oke, kita lihat ada homecoming di sini. Jadi, kembali lagi pada aslinya ya, atau originalnya. Hubungan kalian itu apa? Jangan diubah, jangan buru-buru diubah. Jangan menunjukkan suatu care ya, suatu perasaan yang terlalu berlebihan gitu. Jadi berbuatlah sesuai porsinya. Jadi tidak terlalu berlebihan tetapi menunjukkan, tapi secara reguler gitu. Ya, kalau saya lihat seperti itu. Terus kemudian ada clearance. Ya. Broomstick. Memang sih kita harus, supaya dia membalas cinta kita kan dia harus tahu perasaan kita. Oke. Tetapi di sisi lain juga dia memang sebenarnya sudah tahu, jadi kamu gak perlu sok menunjukkan lagi. Justru kamu harus tutupi kalau kamu misalnya salah tingkah atau apa di depan dia gitu. Jadi kamu mau misalnya dia pergi dengan cewek lain atau dengan cowok lain, kamu mau kemana, kamu mau ngapain gitu, itu kan udah kelihatan seperti cemburu ya. Clearance, jangan seperti itu. Bersihkan pikiranmu, bersihkan tindakanmu dari hal-hal yang bisa memancing suatu ketidaknyamanan. Oke, kamu sedang dalam tahap pendekatan, kamu sedang dalam tahap mau dia menjadi milikmu, mau dia membalas cintamu. Maka dirimu harus coba untuk lebih clearkan lagi bahwa oh iya kita ada di zona pertemanan aja atau kita ada di zona TTM-an aja gitu. Biarkan dia yang membalas cintamu. Oke.
Kalau memang selama ini sudah dirimu berbuat betul-betul menunjukkan sekali rasa kamu suka pada dia, maka coba mundur satu langkah ke belakang, tetapi tetap mundur satu langkah ke belakang ini adalah tidak terus-terusan mengejar atau terus-terusan bilang kamu suka dia atau menunjukkan bagaimana, tetapi lebih ke perhatian aja. Ya, oke. Di sini bertumpunya lebih ke perbuatan, tapi kita lihat nanti apa yang bisa dirimu katakan pada dia. Incubation, tuh, kelihatan banget kan? Jadi incubate dulu atau diam dulu, oke? Berbuat care aja. Tapi kalau misalnya sekarang kan corona Kak Z, saya tidak bisa terus-terus ketemu dia, oke, nggak apa-apa, ditahan dulu, inkubasi dulu, tapi juga tetap mungkin lewat chat aja. Jangan lupa makan, mungkin tiba-tiba ngirimin makanan atau apa gitu ya. Tetapi perasaan itu jangan terlalu diumbar-umbar, atau sikap itu jangan terlalu over gitu loh. Bersikaplah biasa sesuai dengan kaidah hubungan kamu tuh hubungan apa. Kalau pertemanan, TTM-nya TTM gitu. Kalau TTM lebih bebas ya. Herbal Kitchen, Alchemist. Oke. Oke, yang tadi ada hubungannya dengan herbal. Dan memang kalau saya lihat bisa memberikan dia sesuatu, memasakkan dia sesuatu, atau membawakan dia oleh-oleh yang berupa hasil alam, tanaman, buah-buahan, obat-obatan tradisional seperti itu. Kalau dia emang suka, kayu-kayuan saya lihat juga bisa. Ya, saya lihat seperti itu. Kalau kertas bisa berupa ucapan-ucapan, tulisan-tulisan tangan sendiri, seperti itu, puisi yang mungkin dirimu tulis untuk dia. Bisa juga, tapi di atas lembar kertas, ya. Kalau saya lihat, memang saat ini tindakannya tidak perlu terlalu berlebihan ke dia, juga nggak perlu semacam memarahi atau menunjukkan kamu tidak suka kalau dia dengan cowok lain atau cewek lain, tidak perlu seperti itu. Santai saja, biarkan mengalir. Tapi tetap perhatikan bahwa targetmu adalah membuat dia jatuh hati padamu, membuat dia memilihmu, membuat dia membalas cintamu. Ya. Tetap elegan, tetapi tetap maju. Gitu. Kalau sudah maju banget rasanya, mundur satu langkah. Jadi tetap terlihat elegan. Oke. Jangan digas terus, ada saatnya ngerem, ada saatnya diem. Mungkin kamu sudah sering berapa hari selalu memperhatikan makan dia, ngasih dia makan atau apa. Kemudian satu kali kamu bilang, kamu mungkin diem dulu, gak melakukan apa-apa mungkin beberapa hari, 1-2 hari. Biar dia yang pengen tahu, kenapa sih kok tiba-tiba gak ada kabar gitu. Memang itu siasatnya ya. Di sini ada Watchtower of the South Summer. Ini kebetulan lagi summer ya. Jadi kalau saya lihat, ini waktu yang sangat tepat sekali untuk kalian melakukan ini, ya, yang tadi saya bilang. Utamanya tadi yang berkenaan dengan hasil alam ini akan membantu kalian sekali. Dan selalu care dengan dia, memastikan dia aman atau baik-baik saja. Gitu. Itu yang bisa kalian lakukan saat ini. Apa yang bisa kalian ucapkan? Dan semua yang pilih pile pertama, di sini saya ada kartu Tower yang bisa diucapkan. Well, yang bisa diucapkan adalah, coba ini kenapa ada Tower dan ada snake lagi, oke. Tidak boleh berbohong, tapi di sini diajarin untuk berbohong. Ini ada apa universe? Tapi ya, oke, nggak apa-apa. Mami semesta bilang untuk dirimu berkata seperti ini aja. Ada saatnya kita mesti bermain trik ya. Jadi white lie atau kebohongan putih terhadap dia, bilang bahwa kamu sibuk, sebenarnya kamu nggak sibuk, kamu hanya ingin membuat dia lebih penasaran tentang dirimu.
Gitu. Jadi yang tadi kita hubungannya dengan yang tadi mungkin sudah terus intens memberi sesuatu, nganterin makan atau memberikan hadiah, memastikan dia nggak apa-apa, care, ingetin pakai masker dan segala macam gitu, minum air putih dan segala macam. Ada saatnya tiba-tiba kamu terdiam dan mungkin siasatnya ada dua, mungkin ada bilang kamu curhat kamu deket dengan siapa untuk buat dia cemburu, atau tapi kamu jangan cemburu dengan dia ya, ingat ya harus jaga kamu punya sikap ya, kamu punya hati, jadi harus elegan seperti itu, tapi dirimu yang maju, dirimu yang maju, dirimu yang mundur juga, jadi seperti tarik ulur seperti itu ya. Jadi bilang pada dia kalau kamu mau aku lagi sibuk jadi nggak bisa ketemu atau gimana, buat dia ngerasa kayak kok rasanya ada kehilangan atau gimana gitu. Dan buat seperti ada kayak semacam gangguan dalam artian aduh rasanya nggak bisa kesana dulu, atau mungkin tiba-tiba menghilang, ghosting dulu untuk sementara gitu. Kalau dia sudah mulai cari kamu, sudah mulai memberikan sinyal kalau kamu kemana, lagi ngapain dan segala macem, nah ini mungkin sudah tumbuh rasa suka atau rasa perhatian atau rasa kehilangan seperti itu ya. Ini triknya gitu. Pada saat dia sudah mulai timbul rasa seperti itu, kehilangan kamu ngapain dan bagaimana, kenapa kok kamu nggak jawab teks aku, chat aku, dan kenapa nggak angkat telepon aku, itu sesibuk apa gitu, kamu langsung kunci hatinya. Ya, aku sibuk aja, kenapa gitu, tanya kenapa. Aku kalau bisa sih mungkin kenapa bercanda ya, kenapa mikirin aku ya gitu. Jadi dikunci hati dia, jadi biar kata-kata kamu tuh harus mengunci gitu ya. Kata-katamu tuh harus mengunci, tapi mengunci dia di suatu tempat di mana dia nggak bisa bilang apa-apa kecuali suka atau tidak suka atau nggak apa-apa. Kalau dia sudah jawab nggak apa-apa, gimana kak? Nggak apa-apa, ini masih suatu perjalanan ya. Di sini ada kartu kapal. Kamu masih dalam perjalanan, tapi dengan dirimu mulai bersikap seperti ini ya, sebenarnya bohong sih, tapi ini buat bermain trik supaya tahu dia itu mau maksud hatinya gimana. Dan maksud hati ini juga terjadi juga karena dirimu yang membuat dia menyukaimu, membalas cintamu gitu. Jadi kita main amannya di sini, terdiam dulu, biarin dia yang menarik kita gitu. Ini tips yang saya lakukan sendiri sih. Ada masa dimana saya ngejar satu cowok, terus kemudian saya sebenarnya nggak mengejar sih, kita ada komunikasi, tapi terus kemudian ini adalah pria yang saat ini dekat dengan saya. Saya bilang pada dia bahwa saya mau off dulu ya, sudah, dan tiba-tiba saya menghilang. Ternyata dia cari saya, dan saat ini kalau saya jawab ya bagaimana, oke, baik ya, oke, nggak masalah gitu kan. Dia yang lebih banyak chat. Kalau dulu konten chatnya itu lebih panjangan saya daripada dia yang jawab ya no problem dan segala macam. Gantian sekarang konten dia yang panjang, saya chatnya yang pendek-pendek gitu. Nah ini bermain elegan namanya ya. Oke, tarik ulur. Ini bahaya nggak kak? Kalau saya udah gituin malah dia benar-benar menjauh gimana? Jangan takut, pede aja ya. Toh mungkin sebelum kamu nonton video ini mungkin kamu sudah menghalalkan berbagai cara. Ya kalau cara sebelumnya tidak oke, ya kenapa nggak coba cara saya ya kan? Terus di sini ada kartu rumah. Nah, di sisi lain ketika dirimu sudah mulai seperti ini, coba ajak dia ke rumahmu atau perkenalkan kamu tuh ada di mana gitu. Oh ya ini, oh ya kamu lagi di mana? Oh aku lagi sibuk, aku di rumah sih. Kalau memang aku nggak ada waktu untuk keluar gitu. Kalau mau main aja ke rumah gitu ya. Mungkin di rumahmu ya, kalau memang kamu sendiri ngekos ya mungkin ya hati-hati, nanti banyak setannya ya dalam tanda kutip ya. Tapi kalau mungkin ada orang tuamu atau keluargamu atau siapa di sini maaf ya,
Ada kartu rumahnya. Jadi ini menandakan kalau oke, datang aja ke rumahku. Jadi kayak macam menunjukkan kalau aku mau kamu tahu kehidupan pribadi aku gitu. Jadi dia merasa kayak ini orang mau aku tahu tentang kehidupan pribadi dia, berarti dia mau aku tahu lebih dalam tentang diri dia. Oke, jadi dia menghargai di situ kan. Ketika kamu sudah tahu tentang kehidupan pribadi kamu, nah mungkin kayak gantian, mungkin kamu yang tahu kamu gimana, kehidupan pribadimu gimana dan segala macam. Jadi lebih deep talk ya. Ketika kamu sudah mulai membuka kehidupan pribadimu dan berfungsilah sebagai teman di sini ya. Terima curhatan dia. Ini pada saat kalian ketemu doang loh ya, yang ini harus terjadi dulu nih. Baru pada saat kalian ketemu kalian bicara sebagai teman. Jadi yang support, yang mendukung. Mau ada masalah apa? Cerita aja gitu ya. Coba sini aku liatin. Terus kalau misalnya kamu ada tugas apa, coba sini aku bantu. Ada kerjaan apa, ada yang bisa aku bantu nggak, coba sini aku bantu. Bisa-bisaan aja, kalau nggak tahu juga tanya Google aja gitu ya. Jadi jangan kalah dengan teknologi, jangan nggak yakin dengan diri sendiri. Oke. Terus di sini ada kartu cloud, kartu awan. Otomatis melakukan tindakan seperti ini akan membuatmu galau. Karena pada dasarnya ini agak berlawanan dengan hatimu. Ketika dirimu maunya mungkin belak-belakan, aku loh suka sama kamu, kamu bisa gak suka sama aku juga gitu. Tapi nggak bisa semudah itu kan sayang. Ya, seperti saya bicara sebelumnya, tidak semudah itu Ferguson. Tapi kalau mau lakukan harus pelan-pelan dan elegan. Dan mungkin agak sedikit menyiksa hati dalam tanda kutip, tapi tenang aja. Kalau tidak dilakukan dengan elegan, orang yang Anda sukai ini takutnya malah menjauh. Jadi coba tarik ulur dulu, pelan-pelan. Pastikan hatimu tuh tenang ya. Meskipun galau, ditenangkan. Tenang aja, ini pasti berhasil. Kalau kamu yakin, alam semesta pasti mendukung. Trust me, percaya. Ya kan? Tuh, kartu jangkar. Kepastian. Kestabilan, kepastian. And this is certainly sure for you. Dengan membuat hal seperti ini, dengan membuat dia jadi teman, dengan membuat dia merasakan kamu ada di sisinya dia, dan tidak menunjukkan sekali kamu suka dia, tapi lebih ke care pada dia, otomatis semoga ya, banyak berdoa aja, dia yang akan menyatakan duluan gitu ya. Atau dia yang, kalau mungkin dirimu sudah pernah menyatakan, paling tidak pada akhirnya dia juga akan menyatakan gitu. Karena sudah ada ketenangan. Jadi supaya membuat dia nyaman denganmu, supaya membuat dia cinta juga padamu, harus ada ketenangan juga. Dan ketenangan dari dirimu lah yang akhirnya membuat dia merasa, oke. Ada rasa juga yang bertumbuh dalam hatiku. Dan yang terakhir kartu sapu. Sapu menyapu apa? Menyapu ucapan-ucapanmu sebelumnya. Kalau sudah di titik dia sudah menyatakan padamu atau menunjukkan sikap padamu, stop. Kalau belum ngomong, jangan berhenti sampai dia ngomong. Kalau dia nggak ngomong suka juga denganmu, maka lakukan terus. Gitu. Kalau rasanya kelamaan, ya berarti harus ganti taktik lagi. Tapi di sini kalau emang sudah sampai kayaknya dia sendiri yang udah mulai menyatakan, aku nggak bisa tidur nih, aku mikirin kamu terus, aduh gimana dan segala macam. Itu kan sudah seperti kayak dalam tanda kutip sama dengan atau garis miring aku suka kamu juga gitu ya. Kalau kamu udah ngungkapin, kalau kamu belum ngungkapin ya aku suka kamu gitu. Nah kemudian sapu perkataan. Iya aku juga suka kamu, tapi aku berusaha menahan perasaanku karena aku nggak mau bagaimana nanti dipikir kamu nanti nggak enak dengan kamu atau ada pikiran aneh-aneh tentang aku. Jadi aku berusaha menahan perasaan ini. Kalau misalnya kamu sudah pernah ungkapkan sebelumnya, ya kamu tahu sendiri aku juga punya perasaan pada kamu. Nah terus permainan elegannya, tapi karena aku tidak tahu bagaimana isi hatimu dan kamu tidak pernah ungkapkan, ya aku selama ini ya anggap aku berusaha baik aja sebagai teman gitu.
karena aku juga nggak mau kehilangan teman baik. Seperti itu. Jadi bermainlah elegan di sini. Dan semoga ini bisa membantu ya yang Piripal 1. Jadi nanti setelah diungkapkan loh ya, bukan dilakukan, bukan dengan perbuatan. Karena saya udah terima banyak banget kasus di mana yang kode-kodean itu pada akhirnya karena nggak mengungkapkan jadi masih menggalaukan, membingungkan sebenarnya suka apa enggak. Biasanya harus diungkapkan dulu baru tahu pastinya ya. Jadi tunggu sampai dia ungkapin. Oke? Seperti itu yang Piripal 1, kita langsung ke PAL 2. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Tonton versi audionya di Spotify, podcast Apple, dan dengarkan. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di bawah ini. Yang mau lanjut ke PAL 2, yuk langsung kita lanjut ke PAL berikutnya. Oke. Ke PAL 2, apa yang harus dirimu lakukan di sini ada that. Supaya dia suka padamu. That di sini. Oke. Kenapa ada that? Ada Higgs banishment. Harus melupakan dia dulu. Harus membuang dia jauh-jauh. Harus menutupi lembaran ini yang sekarang ini dan membuka lembaran baru, tetapi mungkin suatu hari nanti. Saat ini harus membuang dia jauh-jauh. Harus melupakan dia. Harus pergi meninggalkan dia. Death. Kematian. Penutupan. Selesainya sesuatu. Akhir dari sesuatu. Banishment. Pembuangan. Oh, yang benar aja Kak Z. Yes. Cycles. Moon. Tuh. Siklus. Contohnya saja air. Sudah kita pakai, air ini akan masuk ke dalam tempat pembuangan air, terus kemudian mengalir sampai ke samudra, terus kemudian akan diproses kembali, dan kembali lagi mungkin menjadi air minum lagi, tetapi melalui proses penyulingan, cycle, tapi dia berubah menjadi air yang baru lagi, yang bersih lagi. Seperti itu. Jadi memang harus selesai dulu saat ini. Memang harus dibuang dulu perasaannya. Memang harus pergi menjauh dulu dari dia. Karena ini sebuah siklus. Kaget ya yang di PAL 2. Intensification. Intense. Kalau saat ini kamu sudah dekat sekali dengan dia, sudah saatnya bilang pada dia, bukan bilang sih, langsung action. Karena di sini adalah perbuatan, action. Lakukan hal yang sebisa mungkin dirimu lakukan untuk dia secara intens. Baikin dia, lakukan yang terbaik untuk dia, memberi dia sesuatu, care pada dia. Kemudian pergilah dari dia secepat mungkin. Tinggalkan image baik buat dia menyesal karena selama ini dirimu sudah menunjukkan atau dirimu sudah memberikan yang terbaik, tetapi dia tak membalas cinta. Tunjukkan itu. Ya. Oh, dalam nih. Cleansing water. Tadi saya sudah bilang soal air juga. Keluar kata water cleansing. Ya. Kalau dirimu sudah rasanya hektik sekali, kesal sekali karena mungkin perasaanmu yang tak berbalas, atau dia yang dingin, atau dia yang batu, atau dia nggak punya perasaan. Kenapa dia seperti itu? Pada saat malam hari ketika dirimu mandi, gunakan air untuk membasuh seluruh tubuhmu dan niatkan diri, bilang pada alam semesta, aku ingin membersihkan diriku dari segala pikiran negatif sehingga aku besok bisa kembali menjadi orang baru lagi. Kemudian dari kekesalan itu ubah menjadi sebuah rasa kegembiraan dengan cara alam semesta, masukkan kembali ketika air mengalir, semoga vitamin-vitamin dari air ini, air ada vitaminnya enggak kali ya, jadi maksudnya zat-zat dari air ini, hal-hal positif, energi-energi positif bisa masuk lagi ke dalam tubuhku, mereplace atau menggantikan energi-energi negatif yang tadi sudah terbuang, yang turun ke saluran pembuangan itu, ya, sehingga aku menjadi orang yang lebih bahagia lagi dan lebih positif lagi. Kemudian keesokan harinya atau pada saat kalian ketemu lagi atau pada saat kalian komunikasi lagi, baikin dia baik sekali ya. Kemudian buang dia jauh-jauh. Oke?
ini nggak jahat, tapi ini adalah yang bisa kamu lakukan karena toh selama ini dirimu sudah nungguin terlalu lama. Capek kan nunggu terlalu lama? Saya ngerasain kecapean itu di PAL 2. Jadi ya sudah, gitu. Secara intens lakukan apa yang bisa kamu lakukan, yang terbaik. Jadi nanti pada saat kamu tinggalkan, mungkin akan ada penyesalan, akan ada bekas yang dalam. Itu tujuannya dirimu melakukan ini. Fertility. Beltane. Fertility ini adalah kartu cinta. Ya. Kalau memang mau menunjukkan rasa sayang boleh. Contohnya dengan memegang tangan dia, atau mencium dia, atau apa yang bisa kamu lakukan untuk bentuk kasih sayang kamu terhadap dia. Bentuk kasih sayang yang dengan action, ya, dengan perbuatan. Oke. Tapi jangan menunjukkan apa-apa lagi kalau sudah selesai, kalau sudah ditutup, kalau sudah di-banish, sudah dibuang. Pada saat ini lakukanlah. Berapa lama kasih? Ya nggak lama. Mau seminggu, 2 minggu, atau sebulan kayak, kemudian tinggalkan dia. Karena ya sudah seperti dia tidak memberikan respon kan, respect. Dia akan menghargaimu. Dengan kamu bertindak seperti ini, karena kamu sudah baik pada dia, karena kamu sudah melakukan apa yang bisa kamu lakukan terbaik untuk dia, maka dia akan menghargaimu. Dia akan lebih meresponmu. Oke. Dan pada saat dirimu sudah melupakan dia, meninggalkan dia, dan dia sudah lebih meresponmu dengan cara, ini kan gak ada hubungan sama sekali pada akhirnya kalau kamu sudah tinggalkan dia dan lupakan dia. Meresponmu ini dalam artian dia yang usaha untuk kontak kamu. Gitu. Dan kemudian kamu jadi bosnya. Mau buka jalur komunikasinya atau enggak, kamu jadi bosnya. Mau kapanpun terserah. Ya, asal udah tanda-tanda kayaknya dia mau kembali komunikasi denganku, kayaknya dia menyesal dan segala macem. Oke. Baru kamu sukses di situ. Air, udara, imagination. Udara atau angin, imagination. Imajinasikan kalau kamu sedang bersama dengan dia dan di sini saling mencintai, fertility, mungkin menikah, mungkin punya anak dan segala macam. Fertility artinya kesuburan. Imajinasikan, visualisasikan, rasakan ketika malam hari memegang tangannya dia. Tapi pada saat no kontak ya no kontak aja gitu. Meskipun kamu terus memvisualisasikan dirimu bersama dengan dia, itu akan jadi sebuah magic. Karena ini kartu penyihir, kartu witch's wisdom ya, nasihat dari penyihir, witch's wisdom oracle card. Jadi kita gunakan magic. Magic apa? Keajaiban yang kita pakai dari konsep hukum tarik menarik, law of attraction. Ya, ketika dirimu memikirkan dia juga akan memikirkanmu kembali seperti telepati. Visualisasikan memegang tangan dia, memeluk dia, mencium dia atau apapun. Ya, visualisasikan, rasakan, panggil nama dia dalam ketika kamu memejamkan matamu sebelum tidur, pagi hari ketika melihat ke cermin, rasakan dia memelukmu dari belakang, rasakan dia, visualisasikan, imajinasikan, ya, rasakan dia bersama denganmu. Maka energimu akan terkirim ke dia, dia mendapatkan sinyalmu, dan dia juga bisa membalas. Energi dia di sana juga akan memikirkan kamu. Oke? Tarot cards, guidance. Melalui kartu tarot bisa, kalau ingin tahu perasaan dia seperti apa, tetapi hanya butuh guidance aja, oke? Hanya untuk sebagai panduan aja, tapi tetaplah terdiam ya dalam kesunyianmu. Kalau dirinya sudah mulai mengejarmu, baru dirimu merespon balik, gitu. Ya, oke? Tapi kalau dia nggak ngejar, saya rasa ini ampuh banget sih untuk kalian yang ambil PAL 2. Kalau kondisinya memang seperti ini ya. Kalau kondisinya emang dirimu udah suka banget tapi udah capek banget karena selama ini dirimu udah nunjukin tapi kayak gak berbalas gitu. Ancestors Remembrance.
berdoa kepada nenek moyang kita, mungkin nenek, kakek, orang tua yang sudah tiada, kembali mengingat mereka dan meminta perlindungan pada mereka. Dan dengan ini aku, kakekku, nenekku, tolong bantu aku, dukung aku, support aku. Aku ingin mendapatkan cinta dari orang ini, tetapi secara murni dan tulus, karena aku juga mencintai dia dengan tulus. Semoga dia juga bisa mencintaiku kembali dengan tulus. Dan aku doakan semoga kakek, nenek moyang, keluargamu ini yang sudah meninggal terlahir di alam yang bahagia juga. Jadi tidak hanya meminta tetapi juga mendoakan, gitu ya. Tapi sebaiknya memang gak meminta. Prioritaskan mendoakan mereka terlahir di alam yang lebih bahagia. Otomatis mereka pun juga akan mengirimkan energi dan mengirimkan berkah untukmu, gitu ya. Oke, itu kepada leluhur. Untuk tindakannya seperti itu. Oke. Bagaimana kalau kamu tidak pede, kamu nggak yakin kalau diri dia bakal balas cintamu, mungkin karena faktor fisik. Bahkan orang yang gemuk sekali, kurus sekali, entah itu bagaimanapun orang melihat fisiknya tidak bagus sama sekali pun, ya bisa dapetin hati seseorang. Cinta itu unik sekali sayang, ya. Jadi nggak bisa dirimu kayak memberikan patokan kalau nggak mungkin dia akan menyukaiku. Kamu nggak pernah tahu. Okay? You'll never know. Ucapan kayak gimana? Okay. Ada kartu pria di sini. Kartu prianya menyatakan kalau dia ini, mungkin dia ini pria di sini ya, kecuali dirimu yang pria. Pokoknya ini adalah si dia yang Anda pikirkan. Dia pasti cenderung diam kan? Tapi dia mendengarkan. Oleh sebab itu, pada saat kalian masih dekat, katakan aja kalau emang mau mengatakan kamu cinta dia. Gitu. Dari tindakannya kan memang kamu harus baikin dia. Ungkapkan aja perasaan kamu. Gak apa-apa. Karena toh nantinya juga taktiknya atau situasinya kamu harus tinggalin dia dulu. Harus menjauh dulu. Baru nanti mendekat lagi pada saat kondisi sudah lebih kondusif. Udah seperti kriminalitas aja, tapi situasi sudah lebih kondusif. Jadi kembali lagi pada saat dia sendiri yang memanggil kamu, pada saat dia sudah meyakini kalau dia juga ada perasaan sama kamu. Oke? Tuh. The owls. Conversation, percakapan, komunikasi, saling healing. Jadi lili yang artinya cinta dan komunikasi yang saling healing. Dalam artian, kalau dirimu memberikan perhatian, kalau dirimu mau memberikan suatu percakapan, nasihat-nasihat untuk membantu dia, healing dia, gak apa-apa. Ya, karena dia juga akan support kamu kembali. Karena di sini memang mungkin perasaan dia belum ada ke kamu, tapi dia juga bukan orang yang tidak akan terima ketika kamu bicara pada dia. Ini khusus kalian yang sudah betul-betul saling mengenal. Kalau belum saling mengenal, ya memang supaya cintamu berbalas, otomatis dirimu juga harus melakukan interaksi lebih dengan dia. Kalau nggak ada interaksi ya rada sulit. Kalau sekarang ini belum betul-betul dekat, ya mungkin harus didekatin dulu. Habis dideketin, tunjukin usahamu, kemudian tinggalkan. Buat dia curious, buat dia ingin tahu, buat dia kepo tentang kamu. Oke. Usahakan kalau bicara, komunikasi, itu dengan pertemuan. Kecuali kalian memang terpisah jarak. Ya. Dalam artian, aku di sini dan kau di sana. Seperti lagunya Run, ya. Jadi terpisah jarak seperti itu, ya sudah mungkin via chatting aja. Tapi saya lihat dari buku ini, kalau bisa ada pertemuan, kalau bisa ada percakapan yang dari mata ke mata, gitu. Ya, 4 eyes conversation, percakapan 4 mata. Kalau pakai kacamata, ya jadi 8 mata atau 6 mata, gitu. Percakapan ini akan lebih mengirimkan sinyal ke dia nangkap sinyalnya akan lebih kuat gitu. Kalau kamu juga suka
dan dia juga biar kayak terhipnotis gitu loh dari pandangan matamu. Lirikan matamu, Ratu Sabit. Oke. Tapi hati-hati juga kalau Sarah bicara dalam artian ngajak ketemu. Nah, sulitnya kan ngajak ketemu karena apalagi dia ini belum punya rasa interest atau tertarik padamu. Otomatis ngajak ketemu ini butuh sekali suatu effort, butuh sekali suatu taktik dalam artian seperti kayak kita ketemu yuk di mana gitu ya, atau oh kamu ikut acara ini, aku juga ikut gitu ya. Nah, untuk kamu bertemu dengan dia, titik poinnya di mana? Kalau acara itu banyak orang, gimana caranya kamu bisa ketemu? Itu usaha, ya. Dan hati-hati sekali kalau kamu bilang, oh ya nggak apa-apa kok kalau nggak ketemu. Wah, nggak usah pakai kata-kata seperti itu ya. Oh iya, oh oke. Kalau kamu sibuk ya udah nggak apa-apa gitu. Kesalahan wanita ini dan saya juga kadang lakukan. Ya, ketika saya ada maksud dan niatan untuk ngajak ngobrol pasangan saya, tapi ketika si pasangan saya itu tidak menggubris saya, belum juga dijawab, saya udah bilang, oh iya kalau emang sibuk ya juga nggak apa-apa gitu. Inilah kesalahan wanita-wanita dan pria-pria yang kayak udah takut duluan gitu. Jangan sampai salah bicara ya. Pastikan pembicaraanmu itu membuat kamu berdua bisa ketemu, membuat kamu berdua bisa ngobrol gitu. Jadi jangan potong. Jadi kalimat itu yang ini juga nggak apa-apa ya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada topik ya mau bagaimana? Nggak mungkin ngomong nggak ada topik sih. Maksudnya kayak gitu yang tadi. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nah itu yang membuat kalian nanti jadi sulit ya. Istilah kata ini mau ngomong nih. Tapi kalau mau ngomong lebih baik bicara langsung. Tapi kalau emang sulit untuk bicara ya mungkin sekarang masih corona. Udahlah Kak, PSBB udah berakhir, sekarang udah new normal. New normal pun tetap harus jaga jarak kan, mungkin karena masih jaga jarak kayak sulit lah Kak untuk ketemu, ya udahlah chat aja. Chat juga kan harus kayak panjang lebar gitu yang saling berbalas gitu loh ya. Habis itu nanti tinggalin atau ghosting dulu. Okay. Kalau emang rasanya tidak cukup oke ketika pembicaraan, mungkin memang bisa ditulis juga lewat chat, tunjukkan perasaanmu lewat chat. Aku cinta kamu ya, aku cinta kamu, aku sayang pada kamu sebenarnya dan segala macam dan aku sebenarnya udah lama punya perasaan ini tapi aku simpan lama dan bla 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 dan bla bla bla. Atau mungkin mengatakan kalau kamu tuh cakep, kamu tuh baik, pasti banyak cewek yang suka, banyak cowok yang suka dan segala macam gitu ya kan. Jadi writing a letter, menulis surat pada dia tentang perasaan kamu ya. Pada saat kamu menulis surat itu, jangan pernah punya perasaan menulis surat atau chat ya, ngetik teks gitu ya. Jangan pernah punya perasaan kalau dia tuh nggak mungkin balas cintamu. Tapi kayak bayangkan dia juga kayak membalas cintamu gitu. Bayangkan kata-katamu ini seperti magic yang bisa membuat dia terpelet. Gitu. Ya. Masukkan dalam hatimu supaya dia juga cinta, supaya dia juga membalas hatimu. Bintang. Kata-katamu itu adalah suatu magic. Kata-katamu adalah suatu keajaiban yang bisa membantu kamu sendiri untuk mendapatkan hatinya dia. Oleh sebab itu katakan dengan benar. Ya. Kalau setelah kamu menghindari dia dan dia mencarimu, kemudian kalian berbicara kembali, ya, katakan kembali, ungkapkan kembali perasaan. Gitu. Tapi jangan belak-belakan banget ya. Tetap harus play it nice, harus yang cantik, yang elegan. Jangan gembar-gembor tunjukkan perasaan kamu. Kecuali, saya orangnya belak-belakan kasih. Oh ya udah, nggak apa-apa, monggo, ngomong aja. Tapi lihat-lihat lah, kalau orangnya nanti jadi kayak malah menjauhi kamu gimana? Ya kan? Tuh, ada kartu burung lagi. Sekarang kartu burung yang ini adalah kartu komunikasi. Yang kalau sebelumnya kalian itu lebih ke komunikasi healing, yang mungkin membuat dia merasa nyaman dan segala macam. Nah, setelah kamu tadi yang tindakannya adalah pergi dari dia, kemudian kembali lagi atau mungkin terpisah jarak dulu, mungkin agak jarang teksnya atau komunikasinya. Nah, ketika kalian datang di waktu komunikasi, komunikasikanlah dengan panjang, komunikasikanlah dengan menyeluruh. Gitu ya, jadi biar dia juga merasa nyaman gitu. Saya ada pria kedua di sini. Hati-hati ada orang ketiga
Ya. Jadi hati-hati ada perasaan, jadi ketika dirimu menghindari dia, mungkin bisa jadi ada orang lain datang. Oke. Sedangkan bisa jadi kalau orang lain datang ini perasaanmu sendiri yang jadi bisa jadi berubah. Nah gimana nih setelah kamu tinggalin dia, tahu-tahu perasaan dia juga sudah berubah. Perasaan dia yang tadinya belum ada jadi tumbuh. Ketika perasaan sudah tumbuh dan dia mulai menginginkan kamu, ya ini sudah saatnya kamu memetik hasil panenmu itu, memetik panenmu. Memetik buah yang sudah kamu tanam itu. Jadi jangan sampai ada orang ketiga ya dalam hatimu utamanya. Jadi bermainlah dengan pintar, bermainlah dengan halus, play it nice, play it elegant, tapi tetap harus memang di sini saran dari kartu, kamu harus menjauh dulu dari dia, tapi sebelum menjauh ungkapkan perasaan kamu. Kalau dia sudah cari kamu kembali, atau kalau kamu suatu hari benar-benar nggak tahan lagi dan cari dia lagi, kalau emang dia meresponmu lagi, berarti dia juga memberimu kesempatan. Karena pernah kamu bilang pada dia, kamu suka pada dia, atau kamu cinta pada dia, tapi dia masih merespon, tentu tidak mungkin banget kalau dia nggak ada perasaan sama sekali. Gitu. Ya, kecuali dia hanya, ya aku menghargaimu sebagai teman dan segala macam. Tapi ingatlah, pria dan wanita tidak bisa berteman saja. Gitu. Ya, pasti lebih dari itu. Pasti ada perasaan lebih dari itu. Dan yakini aja, semoga biar bisa jadi nyata. Gitu. Oke? Itu untuk yang pilih PAL 2. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Monarch Affirmation. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Dengarkan audionya di iTunes atau podcast ya, Apple Podcast. Dengarkan dan Spotify. Komen ya di bawah kalau rasanya resonate. Share ke teman kalian kalau rasanya ini membantu. Dan juga kita langsung ke PAL berikutnya. Yuk. Saya beresin dulu kartunya. Yang PAL ketiga. Oke. Apa yang harus dirimu lakukan agar dia membalas cintamu? Di sini yang pertama ada Magic Circle Protection. Melindungi hatimu sendiri, jangan sampai terluka. Jangan terus-menerus berkorban untuknya. Jangan terus-menerus maju, terus-menerus melakukan sesuatu tanpa ada hasilnya. Jangan terus-menerus mengusahakan supaya dia melihatmu. Lindungi energimu, lindungi dirimu sendiri. Fulfillment. Kamu harus merasa bahwa kamu sudah cukup. Alam semesta sudah memberkatimu dengan segala sesuatu yang ada yang sudah kamu punyai. Makan, minum, berdiri, duduk, tidur, bekerja, belajar, semuanya kamu dapatkan. Jangan karena tidak ada dia dalam hidup kamu, jangan karena kamu belum bersama dengan dia atau belum mendapatkan hatinya dia, kamu merasa sedih. Lindungi energimu, jangan karena dia. Kamu harus merasa terlengkapi, fulfillment, one, intention. Keinginan yang besar sekali dari dirimu untuk bisa bersama dengan dia, justru semakin besar keinginan kamu, semakin kamu akan gagal untuk mendapatkan dia. Karena keinginanmu yang besar akan membuat kamu salah langkah, akan membuat kamu teledor, membuat kamu berjalan di jalan yang salah, bertindak di tindakan yang salah, di arah yang salah. Ya. Keinginanmu dengan tongkat ajaib si Wands ini untuk mengubah sesuatu besar sekali. Tetapi pada kenyataannya, things are not changed. Hal tidak bisa diubah, keadaan tidak bisa diubah. Tapi yang pasti hatimu terus-menerus kayak, kenapa ya gak bisa? Apa masalahnya? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana? Semakin dirimu bertanya, semakin dirimu menginginkan, semakin besar egomu, semakin sulit kamu untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Disinilah kenapa manusia selalu salah dalam bertindak. Karena manusia dengan egonya, karena manusia dengan keinginannya yang besar. Tetapi keinginan yang besar tidak diseimbangi atau diimbangi dengan pikiran yang positif. Jadi pikirannya ikutan negatif.
dia nggak mau sama aku, tapi pokoknya aku akan tetap maju. Tapi ada kata embel-embel, dia tidak mau sama aku. Jadi ada anggapan dalam dirimu bahwa dia tidak mau sama kamu, tapi dirimu akan tetap maju, biar bagaimanapun. Mungkin di bab bercandaan, si Joni gak suka lo sama kamu loh, tapi kok kamu masih aja deketin dia, masih aja nempel sama dia. Jadi terbaca di sini bagaimana si Joni ini terus-menerus mendekati. Si Joni ini tidak meresponmu dan kamu terus mendekati dia. Inilah yang membawa ke satu keadaan di mana dirimu jadi draining energy. Ya. Jadi berkurang energimu terus dan terus, terkuras. Ya. Karena kamu juga mengiyakan kalau si orang yang dirimu suka ini tidak suka denganmu. Gitu. Di sini ada fire, passion, dan book of shadows, secret. Fire, passion. Yang harus dirimu lakukan, bersabar. Ya. Dan menyimpan perasaanmu jadi rahasia dulu. Oke. Biarkan dia membara seperti api, biarkan dia bersemi di dalam hatimu. Biarkan dia berkobar, di dalam hatimu, tetapi terus pendam dulu. Jadikan itu rahasia. Biarkan dia jadi bayangan. Biarkan perasaan cintamu itu membayangi hidupmu dulu. Ya, biarkan egomu bisa ditekan dulu. Nanti ketika kamu sudah lebih tenang, kamu sudah lebih bisa mengontrol diri, kamu bisa seperti memasang taktik ya, menyusun rencana apa yang harus dirimu lakukan. Healer, witch healer. Ya, oke. Jadi daripada mendekati dia dan bekerja terus-menerus, yang bisa kamu lakukan adalah menyembuhkan hatimu sendiri dulu. Ada perasaan terluka nih di sini, yang besar sekali. Tidak usah berbuat apa-apa. Sembuhkan dirimu dulu. Tenangkan dirimu dulu. Ya, tidak pada tempatnya untuk terus-menerus mengharap dia ketika kamu sendiri tidak merasa nyaman. Buat dirimu nyaman dulu. Sembuhkan dulu perasaan luka itu. Nanti baru kita main lagi yuk. Nanti baru kita kejar dia lagi yuk. Itu winter. Dingin. Ya, dingin sekali. Jadi di sini dinginkan hatimu. Ya. Buat hatimu tuh kayak benar-benar sudah terdiam dan tidak memikirkan dia lagi. Gitu. Berhenti aja dulu, stop dulu. Karena udah capek, stop dulu. Gak usah berbuat apa-apa. Dinginkan dulu, fresh dulu. Ya, diam dulu. Sembuhkan hatimu. Tenangkan pikiranmu. Kak, apakah berarti aku harus buka hati untuk yang lain? Menurut saya gak usah berbuat apa-apa. Pun gak usah buka hati untuk yang lain. Kamu gak siap. Hatimu terluka. Ada lubang di situ. Ada luka yang besar. Karena penungguan atas sesuatu yang tidak kamu dapatkan. Belum kamu dapatkan. Which had power. Kekuatan. Ya. Topi penyihir. Kekuatan. Dengan kamu sudah healing, kamu akan punya kekuatan sendiri. Kamu akan punya kemampuan untuk membuat rencana apa yang harus kamu lakukan. Oke, tapi dengan taktik yang benar. Bukan dengan cara yang tidak oke seperti ini. Bukan dengan terus-terusan mengejar dia. Itu. Sekali lagi, semakin dikejar, semakin kamu tidak bisa dapatkan. Semakin kamu diam, semakin kamu tenang, semakin kamu jelas harus bagaimana. Dedication. Dedikasi pada siapa? Altar. Dedikasi kepada the divine. Dedikasi kepada Tuhan. Ya. Daripada mendedikasikan dirimu untuk dia, seorang yang aku cinta, aku puja, dan aku hanya memikirkan dia aja, aku malah bisa jadi, mohon maaf, entah itu membenci Tuhan atau segala macam karena tidak bisa mendapatkan dia dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Dedikasikan dirimu pada Tuhan, pada yang di atas.
Ya, kamu tidak bisa, usahamu tidak akan sempurna ya tanpa berkat dari Tuhan. Maka percayalah, Tuhan pasti kasih jalan yang terbaik. Itu aja yang perlu kamu lakukan. Ya. Dan invocation, ritual, doa. Oke? Berdoa, itu aja. Sudah cukup sekali untuk menyembuhkan segala luka ini. Ya. Apakah itu berarti dia akan kembali padamu? Melalui doa, kita mengirim energi pada semesta dengan harapan semesta juga kembali memantulkan energinya kepada orang yang dirimu bawa dalam doa. Semoga dia juga mendengar dan merasakan jeritan hatimu. Semoga dia ikut luluh hatinya untuk mau bersanding denganmu, untuk mau memilihmu, untuk juga membalas cintamu. Daripada terus-menerus tunggu dan ngejar dan capek dan tidak ada hasilnya dan malah bikin kesel sendiri. Ya. Kamu punya kekuatan, tapi melalui doamu dan ketenanganmu. Nanti kamu akan jelas deh apa yang mesti kamu lakukan. Itu berarti putus kontak atau putus koneksi dengan dia, boleh kayak gitu. Boleh juga kalau menurut saya kalau di sini kondisinya tetap aja berhubungan, tapi sudah nggak ngejar dia lagi, sudah nggak menunjukkan apa-apa lagi. Oh iya baik dan segala macam. Pergi jalannya jalan, kalau memang ada jadwal jalan dan segala macam gitu. Tapi mungkin sudah tidak ada, hati itu sudah freeze, sudah dingin, sudah tidak ada perasaan lagi. Gitu. Ya, oke. And then kita punya kartu child, anak. Apa yang harus dirimu katakan? Kembali lagi ke anak ini artis sesuatu yang murni. Ya. Ungkapkan dari dalam isi hatimu apa yang mau kamu ungkapkan. Oke. Ya, tapi terus kemudian ungkapkan ini bukan mengungkapkan rasa cinta, tapi lagi ke benar-benar yang kayak, kalau kamu tidak nyaman ya ungkapkan. Selama ini tuh kamu banyak menahan diri, jadi nggak jujur sama dia. Kamu nggak suka pun kamu nggak ungkapkan gitu. Kamu suka kamu juga nggak ungkapkan. Jadi lebih ke benar-benar menunjukkan ke diri kamu yang sebenarnya seperti apa. Anak kecil kan polos ya. Apa yang dia nggak suka ya dia bilang, apa yang dia suka dia juga bilang. Gitu. Dia akan memilih mainan yang dia suka, dia akan nggak memilih mainan yang nggak dia suka, malah cenderung membuangnya. Jadi kamu bisa bilang, kamu nih emang suka terlambat, ya udahlah gitu. Jadi buat dia ngerasa nggak enak gitu. Buat dia sadar kalau selama ini tuh dia tuh bersikap salah. Selama ini dia menyia-nyiakan. Kartu Clover. Kalau kamu pikir kata-kata yang kamu ungkapkan dengan belak-belakan seperti itu, dengan polos seperti itu malah bisa nyakitin dia atau membuat kamu jauh dari dia, ada Clover. Justru kamu bisa seperti cermin yang kayak memantulkan apa yang kamu omongin ke dia sendiri. Jadi selakata kalau dia sudah attack kamu atau menyerang kamu tuh semacam kayak punya cermin untuk memantulkan kembali ke dia. Jadi kayak dia akan jadi malu sendiri. Oh, selama ini aku kayak gitu ya. Oh, iya ya. Oh, jadi harusnya gimana? Oh, aku ternyata salah ya. Gitu. Biar dia sadar. Seenak-enak jidatnya aja dia kayak gituin kamu. Kan gak oke banget gitu loh. Bagaimana jadi cowok? Bagaimana jadi cewek? Ini selama ini kamu udah nungguin dia, selama ini kamu udah sakit hati untuk dia, berkorban untuk dia, banyak. Mungkin di sini ada yang sudah berkorban materi, sudah berkorban bahkan mungkin sekarang mungkin sudah berumah tangga, mungkin mengorbankan rumah tangganya untuk bersama dengan dia. Tapi mungkin dianya masih kayak nggak membalas cintamu dan segala macem. Gitu. Jadi pengorbanan yang banyak dari dirimu, ya. Buat dia membalas cintamu, dengan kata-katamu aja, belak-belakan aja. Suka ya suka, enggak ya enggak. Gitu. Terus kartu pohon. Kartu pohon, all aspects into one. Ya, 4 elemen. Air, udara, logam, tanah menjadi satu. Pohon ini ada pelangi di situ. Jadi bisa saya bilang, pelangi ini menyatakan, pelangi ini kan muncul setelah hujan selesai. Ya, jadi ada suatu kecerahan. 4 aspek semua bergabung jadi suatu ketenangan dan kecerahan. Jadi apapun yang kamu katakan sebenarnya nggak akan menyakiti hatinya dia kok. Apalagi kalau kamu sudah berkorban banyak untuk dia, kan berarti kamu sama dia juga sudah ada hubungan kan, yang ada di pal ini.
sudah ada suatu koneksi lah, hubungan seperti apa, entah itu teman, hubungan koneksi teman kerja, mungkin TTM, mungkin apapun itulah ya, hubungannya di antara kalian berdua. Tetapi kartu pohon ini menandakan kalau dirimu jadi lebih tenang kalau sudah bicara gitu. Jadi membersihkan unek-unekmu sendiri gitu ya. Dan benar-benar keluarkan apa yang kamu mau omongkan ke dia tanpa membatasi perasaanmu lagi, tapi tahan perasaan cintamu ini, sudah buang jauh-jauh gitu ya. Diolah kembali perasaannya biar benar-benar kayak dikunci dulu gitu. Dan keluarkan unek-unekmu yang kamu tidak suka dari dia gitu. Malah respon dia akan tenang-tenang aja. Kartu ikan di sini. Oke, kartu ikan. Kartu di sini ada semacam materi yang kalau selama ini dirimu mungkin pernah memberi dia materi, pernah berkorban materi ke dia lah ya. Bisa jadi di sini materimu kembali karena dia sadar diri, dia salah. Ya. Saya lihat seperti itu. Kenapa materimu kembali? Karena dia ada perasaan pamrih, dia ada perasaan kayak sadar, oh kamu sudah berkorban banyak untuk kamu. Oh, kamu mau minta ini kembali. Ya udah, aku kembalikan. Gitu. Tapi memang tindakan ini beresiko. Dalam artian, kalau kamu sudah berucap, ada kemungkinan setelah berpisah dengan dia, gak kembali lagi sama dia. Gitu. Karena bisa jadi dia malu dengan apa yang sudah dia lakukan padamu. Ini adalah konsekuensi atas apa yang selama ini dia lakukan dengan dia tidak peduli padamu, tidak menunjukkan rasa cinta kembali padamu, tidak membalas cintamu, atau mungkin sudah lama mengetahui perasaanmu tapi kayak ya mungkin tenang dan santai aja dan gak peduli akan apapun, sehingga dia juga rasa malu dan dia yang menjauh. Tapi kenapa Kak Aziz? Ini kan sebenarnya readingan tentang bagaimana supaya dia membalas perasaan. Segala semua tindakan ya pasti ada resikonya. Dan Zi bilang ini resikonya ada, bisa jadi dia menjauh, tapi ada juga resiko 50-50 ya. 50%-nya lagi adalah dia kembali padamu atau dia berpihak padamu, dia membalas cintamu gitu. Intinya di sini kita mau buat dia supaya membalas cintamu, supaya dia datang kembali padamu dengan bentuk yang baru, dengan karakter yang baru, dengan orang yang sudah mengakui cintamu, dengan orang yang juga membalas cintamu. Jadi kamu gak cinta sendiri. Dan di sini ada kartu beruang. Oke, kartu beruang di sini. Tegaslah dalam bertindak, kuasai medanmu, dan jadilah leader. Jadilah orang yang memimpin dalam perkataan dan pembicaraan kalian ketika kamu bicara serius. Misalnya tentang pengorbananmu selama ini, ketidaksukaanmu dengan mungkin pengorbanan waktumu untuk dia, atau mungkin dia yang tidak care, atau dingin dalam membalas chatmu, bicara aja. Si beruang ini adalah dirimu yang lebih memimpin. Jadi kalau dia sudah ngomong, iya tapi selama ini aku kalau dia sudah beralasan, ya kamu bilang, kamu harus punya 1000 alasan sesuai dengan fakta apa yang terjadi dalam dirimu. Itu. Jangan kalah, ini medan perang. Kamu harus perjuangkan hakmu, kamu harus perjuangkan cintamu. Aku udah susah-susah ya jalani ini, sibuk-sibuk mencintaimu, tapi dirimu tidak membalasku kembali. Apa ini? Balasan apa yang aku terima atas perbuatanku selama ini? Kenapa kok cuma begini aja? Gitu. Pantas gak sih kamu seperti itu padaku? Wanita di sini. Si wanita di sini yang sangat feminim. Ya. Tapi dia anggun dan dia rada sombong mungkin. Tapi wanita ini juga tampaknya baik. Intinya sebenarnya dia mendengar. Kamu ngomong apa dia mendengar. Mungkin dia tidak merespon langsung. Responnya kelihatannya lama. Ya. Tapi katakan aja apa yang mau kamu katakan. Ya. Tanpa perlu ngomong, tanpa perlu ngasih ngode-ngode gitu. Aku sebenarnya selama ini kayak
kenapa ya kalau misalnya aku mau tidur aku bisa kepikiran kamu gitu ya, ada masalah apa ya, ada hubungan apa ya? Atau mungkin akan ada terjadi sesuatu pada kamu dan segala macam. Gak usah ngode-ngode lagi, udah bilang aja aku suka, dan apa yang kamu tidak suka dari dia ungkapkan. Dia akan mendengar, telinga dia di sini, dia mendengar. Oke, aku mendengar apa yang mau kamu ngomongin. Oke, kayak gitu. Oke, jadi dia mendengar dan mencerna ya. Kartu rubah di sini. Jangan justru karena dia sudah mendengar, lantas kamu mengungkapkan segala keinginanmu. Aku tuh inginnya kamu kayak gini. Kamu boleh curhat dengan dia apa yang terjadi pada dirimu, tetapi kamu tidak usah terus terang dengan segala sesuatu yang kamu mau dari dia. Aku pokoknya mau kamu gini, dan kamu harusnya paham juga kalau perasaan kita. Kalau kamu tuh nggak bisa giniin aku dan segala macam ya, harusnya kamu kayak ginilah gitulah gitu. Kamu boleh ungkapkan perasaan kamu, tapi ini bukan saatnya bagimu untuk merubah dia gitu ya. Ini adalah saatnya bagi dirimu untuk menarik perasaanmu dan cukup berdoa aja dan bertindaklah ya seperti dalam zona hubunganmu aja. Kalau sekarang teman ya jadilah teman gitu. Ada yang kamu tidak suka nggak apa-apa, kamu ngomong aja dengan dia, tapi tapi tariklah kembali perasaan kamu gitu. Ya, biar nanti jalani dengan tenang, biar hubungan kalian tenang, karena sebenarnya yang mengakibatkan adanya pertikaian atau perasaan tidak nyaman itu adalah perasaan cintamu dan egomu itu. Jadi kalau sudah ditekan perasaan itu, nanti hubungan ini akan jadi hubungan yang lebih nyaman. Ketika sudah nyaman, pelan-pelan dia sudah mulai ada rasa sayang, kamu sudah mulai ada rasa sayang juga kembali, tapi bentuk sayangmu pasti sudah nggak pakai ego lagi di situ. Jadi sama-sama belajar sebenarnya. Terus kemudian kartu gunung. Kartu gunung ini hambatannya dalam artian di sini ya, ini ada kartu gunung dan kartu bulan. Hambatannya adalah dari dirimu sendiri ya, yang mungkin egomu yang kemudian mulai bermain lagi, egomu yang tidak ingin melepaskan dia, tidak mau tinggalkan dia, itu kan bermain di situ. Ya, perasaanmu dan kata-katamu tuh juga akan perasaanmu tuh akan bermain dengan kata-katamu. Jadi kata-katamu tuh akan ngikutin perasaanmu, betapa kamu nggak sukanya dan segala macam. Kemudian kamu mulai ngomong, aku tuh inginnya kamu gini, aku nggak bisa kamu mencintaiku, apa kamu nggak membalasku, apa yang salah denganku, apa yang harus aku lakukan supaya kamu suka padaku dan segala macam. Ditahan ya, direm kata-kata seperti itu. Ya, ngomongnya jangan pakai ego, dilogikain dulu. Ungkapkan apa yang mau kamu ungkapkan, tapi bukan berarti secara belak-belakan meminta dia untuk mencintaimu kembali, ya, atau secara belak-belakan meminta dia untuk merubah diri dia. Tidak bisa. Kamu boleh ungkapkan apa yang kamu mau, tapi kamu tidak perlu mengungkapkan apa yang kamu ungkapkan perasaan kamu, tapi nggak usah mengungkapkan apa yang kamu mau tentang dia, karena ya dia nggak bisa berubah. Gitu. Biarkan dia pahami sendiri, cerna sendiri, dan biarkan dia berubah karena dia mendengar kok. Ya, oke, seperti itu. Ya, dan semoga dengan ini dia membalas cintamu. Semoga taktik ini membantumu. Semoga kamu benar-benar bisa jadian atau apapun bentuknya. Semoga mengarah ke arah yang lebih serius. Doakan semoga berbahagia selalu, banyak rezeki selalu. Dengarkan selalu podcast ya. Jadi dari video YouTube ini dibuat dalam bentuk audio, ada di Apple Podcast, Spotify, dan dengarkan di Google Play Store dan Apple Store. Dan juga jangan lupa komen di bawah ini kalau rasanya resonate, like, share, dan jangan lupa subscribe ke channel Moonlight Affirmation ya, untuk di YouTube. Oke, semoga banyak rezeki selalu, berbahagia selalu, dan semoga kalian semua berada dalam perlindungan alam semesta selalu, jaga kesehatan selalu ya. Bye bye.